Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Kita kembali di kumpulan hadis Bukhari dan Muslim sampai hadis nomor 93. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ma minal anbiya'i nabiyyun illa u'tiya ma mithluhu amana alaihi al-basharu wa innama kana alladhi utituhu wahyan awhahu Allahu ilai fa arju an akuna aktharahum tabi'an yaumal qiyamah." Beliau mengatakan, tidaklah ada seorang nabi dari para nabi sebelumnya, melainkan diberikan kepadanya sesuatu yang seharusnya manusia itu beriman kepadanya. Adapun aku diberi, yaitu oleh Allah, wahyu, Allah mewahyukannya kepadaku. Aku berharap aku memiliki umat yang paling banyak pada hari kiamat nanti. Maksudnya di sini Rasulullah SAW ingin mengatakan, tidaklah ada seorang nabi melainkan diberikan semisalnya. Maksudnya setiap nabi dan rasul pasti mendapatkan mukjizat. Jadi setiap nabi dan rasul pasti mendapatkan mukjizat, pasti itu. Jadi setiap nabi dan rasul yang Allah utus, dia memiliki mukjizat yang sesuai dengan zamannya masing-masing. Apa tujuan Allah memberikan mukjizat kepada nabi dan rasul itu? Yang sebelumnya, apa itu mukjizat? Mukjizat dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh orang lain. Maksudnya adalah sesuatu yang di luar nalar manusia. Jadi sesuatu yang muncul di luar nalar manusia, di luar kewajaran manusia. Sehingga manusia itu tidak mampu untuk mendatangkan yang semisal dengannya. Nah, setiap nabi dan rasul pasti punya mukjizat yang sesuatu yang berbeda-beda dari nabi yang lain, dan itu sesuai dengan kaumnya. Mukjizat tujuannya apa? Tentu tujuan dari mukjizat di sini adalah ingin menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul ini adalah kebenaran. Bahwa beliau adalah seorang Nabi dan Rasul dengan benar. Bukan seorang dukun, bukan. Tetapi apa yang dia sampaikan itu memang datang dari Allah dan bukan dari dirinya sendiri. Buktinya apa? Buktinya dia mampu melakukan sesuatu di luar nalar manusia, di luar kemampuan manusia, yang menunjukkan bahwa itu memang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diinginkan dari semua itu? Tentu tujuan dari semua itu adalah agar semua manusia beriman. Jadi itulah namanya mukjizat. Kenapa Allah ngasih mukjizat? Untuk membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul ini. Tujuan dari mukjizat, tentu yang kedua adalah agar mereka beriman kepada Nabi dan Rasul ini. Menerima, membenarkan wahyu yang disampaikan kepada mereka. Itulah mukjizat. Sedangkan
Berikutnya, adapun aku diberi oleh Allah wahyu. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa mukjizat Rasulullah SAW yang paling besar apa? Al-Quran. Itulah mukjizat Rasulullah SAW yang paling besar. Bukan berarti Rasulullah SAW tidak memiliki mukjizat lain, tidak. Mukjizat yang paling banyak yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul ya Rasulullah SAW. Mukjizat beliau sangat banyak. Tetapi dari sekian banyak mukjizat itu, yang paling besar adalah Al-Quran. Kenapa? Al-Quran yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW itu dapat difahami oleh orang Arab dan non-Arab. Dan mudah difahami dan akan terjaga dari perubahan-perubahan apapun sampai hari kiamat nanti. Alhamdulillah sampai sekarang dan sampai hari kiamat nanti Al-Quran ini terjaga. Tidak ada siapapun yang bisa merubah atau menggantinya. Kalau ada, pasti akan terungkap dengan mudah. Seperti yang dilakukan oleh Ahmadiyah. Mereka merubah-rubah isi Al-Quran. Tapi umat Islam semua tahu. Yang menunjukkan bahwa mereka bukan umat Islam. Kemudian dirubah-rubah juga oleh orang-orang Syiah. Alhamdulillah umat Islam juga tahu. Akhirnya terungkaplah kejahatan mereka dan keburukannya. Dan tidak ada seorang pun, walaupun dia ahli bahasa, jago bahasa, pakar bahasa sekalipun, dia tidak akan mampu membuat bahkan satu redaksi kalimat pun yang semisal dengan Al-Quran. Pernah dahulu sosok yang bernama Musailamah yang dijuluki Al-Kadzab, pembohong. Dia pernah membuat kalimat yang ingin menandingi Al-Quran. Yang pada akhirnya anak kecil aja mentertawakan kalimat itu. Karena kalimatnya sangat rendah sekali dan tak ada makna di dalamnya. Begitulah Al-Quran menjadi mukjizat Rasul SAW yang paling besar. Sampai sekarang pun dari suku mana saja, dari negara mana saja, mereka yang ingin mempelajari Al-Quran dengan niatan dan kemauan yang tinggi, mereka akan mudah mempelajarinya. Dan siapapun yang ingin menghafalnya, terlepas suku, bahasa dia, maka dia dengan mudah mempelajarinya. Walaupun dia bukan orang Arab, walaupun dia bukan lidah Arab, bahasa Arab, tapi dia tetap dengan mudah menghafal dan mempelajarinya. Coba sekarang lihat orang Indonesia, Afrika, dari mana saja, dengan bahasa apa saja, mereka dengan mudah menghafal Al-Quran. Jadi menghafalnya mudah, mempelajari bacaannya mudah, memahaminya mudah, validitasnya terjaga. Inilah mukjizat Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya, kata Allah. Subhanallah. Berbeda dengan agama-agama yang lain, kitab suci yang lain. Agama mereka berakhir dan kadaluarsa dengan wafatnya Nabi dan Rasulnya. Ketika Nabi dan Rasulnya wafat, ya udah selesai, kelar. Muncul Nabi yang Rasul lain, ya selesai, sudah itu agama, sudah. Kemudian kitab suci mereka hilang dan punah. Yang ada hanyalah apa yang dibuat-buat dan dikarang oleh mereka sendiri. Injil sudah hasil rekayasa manusia, direvisi, sekian tahun sekali direvisi dan seterusnya. Begitu juga Taurat dan sebagainya. Makanya tidak ada ceritanya ada orang di antara mereka yang menghafal Injil, enggak ada.
Karena Injil itu beda-beda. Yang versi Indonesia akan berbeda dengan versi bahasa Inggris. Yang Inggris pun akan berbeda dengan versi bahasa yang lainnya. Gimana mereka mau menghafal? Sedangkan Al-Quran, subhanallah, mau yang hafal orang Indonesia didudukin sama orang Afrika, semua akan membaca dengan bentuk bacaan yang sama, dengan kaidah yang sama, dan mereka membaca dari Al-Quran yang sama walaupun bahasa sukunya berbeda. Inilah kemuliaan dan keagungan Al-Quran. Dan Allah jadikan Al-Quran ini sebagai obat dari berbagai macam penyakit-penyakit hati dan kejiwaan. Siapapun yang membaca selama dia beriman kepada Allah, beriman bersama Rasul, beriman dengan Al-Quran, maka dia akan mendapatkan ketenangan jiwa dengan membaca Al-Quran itu. Itulah Al-Quran, obat dari berbagai macam penyakit kejiwaan. Jadi kalau kita sudah mulai suntuk, Pak, tertekan, bete, gelisah, galau, gak nyaman, ngerasa gak nyaman hidup kita, hari-hari kita gak nyaman, maka obatnya apa, Pak? Ambillah rokok dan kopi gitu, Pak. Biasanya kan gitu kan, lagi suntuk ngambil apa? Ngambil rokok, terus nuang kopi, diisep, manggil setan malah, Pak. Ya kan? Ditambah lagi nyetel musik, wah joget setan di depan Anda, Mas. Stres dia nanti. Terhibur, ya namanya aja terhibur. Setelah dimatiin semua, malah tambah parah suntuknya. Tapi Al-Quran tidak, mengobati memang, sembuh nanti. Inilah mukjizat Al-Quran. Hukum-hukum yang ada di dalamnya pun tidak akan berubah sampai hari kiamat nanti. Subhanallah. Dan aku berharap, kata Rasulullah SAW, menjadi nabi yang memiliki umat yang paling banyak. Apa inti dari hadis ini, apa yang ingin disampaikan? Yang inti disampaikan dari ini adalah intinya kewajiban kita untuk mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah wahyu. Quran saja tidak. Rasulullah SAW mengatakan, ala wa inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ah. Saya dikaruniai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran dan yang semisal dengan Al-Quran. Apa itu semisal dengan Al-Quran? Petunjuknya, sunnahnya. Itulah two in one, dua yang sebetulnya satu, yaitu wahyu. Dua-duanya harus kita ambil dan dua-duanya harus kita amalkan. Bagaimana caranya? Saya orang awam yang tidak memahami bahasa Arab harus mempelajari semua itu. Alhamdulillah, Pak, Rasulullah SAW sudah memberikan sarana kepada kita untuk mempelajari semua itu dengan mudah. Apa sarananya? Sarananya adalah duduk di taman surga. Anda akan mendapatkan kemuliaan dan aroma angin surga, Pak. Apa itu duduk di taman surga? Inilah majelis ilmu seperti Anda ini. Inilah taman surga, Pak. Disinilah kita bisa mendapatkan wewangian surga, ketenangan, kedamaian, kenikmatan. Dari mana? Dengan mempelajari Quran dan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan metode yang tepat, yaitu melalui pemahaman para sahabat dan para tabi'in. Lewat siapa? Lewat ustadz-ustadz yang memang kita percaya pemahamannya itu benar. Ini sudah obatnya. Inilah caranya mempelajarinya. Inilah kita akan menjadi umat Rasul SAW yang sebenarnya. Berapa banyak di luar sana mereka yang mengklaim dirinya
orang yang cinta sama Rasul, tapi dia tidak memahami petunjuknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti di hari kiamat jawab apa kita nanti, Pak? Ya kan? Berat, Pak. Ngaku Islam tapi tak tahu ajarannya. Ya, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inilah inti yang ingin disampaikan. Mempelajari Quran. Gimana caranya, Ustadz? Minimal Anda belajar mengaji dulu, Pak. Belajarlah ngaji, Pak. Masa orang Islam gak bisa ngaji, Pak? Malu, Ustadz. Malu apa, Pak? Ya, banyak teman-teman yang membuat taman belajar Quran. Bukan buat anak-anak. Ada di Kemang sampai 2.000 bapak-bapak, ibu-ibu yang belajar. Saya bikin di Pondok Gede, sekali angkatan itu 450 bapak-bapak, ibu-ibu yang belajar. 3 bulan selesai, 3 bulan selesai. Bayar, belajar Quran gak usah bayar, Pak. Ya. Doain aja ustadznya dan pengurusnya, gitu aja selesai. Tinggal apa? Tinggal punya kemauan apa enggak. Masjid ini gede, ustadznya banyak, Anda gak mau belajar. Kemudian duduk di majelis taklim untuk mempelajari kandungan-kandungan makna dari Quran dan hadis Nabi kita. Inilah kita menjadi umatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua akan mulia. Duduknya Anda di sini jauh lebih mulia daripada Anda sholat sunnah 1000 rakaat, kata Rasulullah SAW, kata para ulama kita. Anda duduk di sini, selama Anda duduk, para malaikat itu turun, meletakkan sayap-sayapnya, mendoakan Anda, agar Anda dirahmati, diampuni oleh Allah, sampai Anda pulang meninggalkan tempat ini. Subhanallah. Anda mendapatkan pahala yang jauh lebih mulia, lebih besar daripada orang berjihad, berperang di jalan Allah. Ini adalah jihad yang lebih mulia, Pak. Inilah ilmu, kemuliaan yang sulit untuk disampaikan karena begitu besarnya. Inilah ilmu jalan mudah menuju surga. Inilah ilmu kunci untuk membuka pintu-pintu surga, Pak. Dan seterusnya kemuliaannya. Belum lagi ketenangan jiwa, tenangan batin, kebahagiaan yang sulit dirasakan oleh mereka yang tidak pernah merasakan nikmatnya duduk di majelis ilmu. Nikmat, Pak. Sampai ada yang bilang obatnya Ustadz kalau sakit itu suruh ceramah, Pak. Capeknya itu hilang, Pak. Capek itu terasa kalau sudah selesai dari ceramah, Pak. Selesai ceramah itu capek semua, Pak. Tapi selama capek semangat, Pak. Kenapa? Ya inilah yang disampaikan, ini wahyu, Pak, ilmu. Ya, begitulah sebuah kenikmatan yang luar biasa, yang tidak dirasakan oleh mereka yang nggak pernah duduk di sini. Ya, inilah tujuannya, agar kita menjadi bagian dari umat Rasulullah SAW yang mempelajari dengan benar. Kemudian hadis berikutnya, ada satu hadis saya lewatin aja. Hadis yang berikutnya yaitu 95. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam hakaman muqsita fayaksiru as-saliba wa yaqtulul khinzira wa yad'ul jizyah wa yafidul malu hatta la yaqbalahu ahadun." Demi jiwaku yang berada di tangannya, akan segera turun
di tengah-tengah kalian putra dari Maryam sebagai hakim yang membawa keadilan. Dia akan menghancurkan salib-salib, membunuh babi-babi, dan akan menetapkan jizya. Harta akan berlimpah ruah sehingga tidak ada seorang pun yang mau mengambil harta itu. Di hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fikum wa imamukum minkum?" Bagaimana kondisi kalian ketika putra Maryam itu turun di tengah-tengah kalian? Dia akan menjadi imam bagi kalian semuanya. Dan seterusnya, hadis ini bicara tentang tanda kiamat besar, Pak. Bukan tanda kiamat kecil. Kalau tanda kiamat kecil itu sudah terlalu banyak. Ya, mulai diutusnya Rasulullah SAW itu tanda kiamat kecil. Sampai sekarang hampir semua tanda kiamat kecil itu sudah terjadi, Pak. Tetapi tanda kiamat besar tentu belum terjadi, Pak. Jadi kalau ada di media-media sosial ustadz-ustadz yang selalu banyak bicara tentang akhir zaman. Ada yang sampaikan benar, ada yang disampaikan lebay, kebohongan, hanya popularitas belaka. Ya, ada yang disampaikan benar, memang tanda kiamat itu seperti ini dan itu yang disebutkan dalam hadis Nabi. Tapi itu semua hanyalah tanda kiamat apa? Kecil. Tanda kiamat besar itu kalau sudah muncul, ya wassalam, Pak. Berarti hancurnya dunia ini sudah akan dekat, Pak. Sudah tidak bermanfaat manusia itu bertaubat. Ya, sudah gak manfaat lagi taubat. Di antara tanda hari kiamat besar yang Rasulullah SAW sampaikan adalah turunnya putra Maryam. Siapa? Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Loh, kok bisa? Bukan Nabi Isa wafat? Tidak, Pak. Nabi Isa itu hidup sampai sekarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa. Mereka mengatakan wa kufrihim wa qaulihim ala Maryamah buhtanan azima. Mereka itu adalah orang-orang yang kafir, mengingkari Allah. Dan ucapan mereka terhadap Maryam itu adalah kebohongan yang nyata. Mereka bilang Maryam itu siapa? Bunda. Ya kan? Seolah-olah dia menjadi apa? Istrinya Tuhan. Bunda. Ini adalah kebohongan yang nyata, kata Allah. Kemudian wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah. Dan juga yang menunjukkan kebohongan, kekafiran mereka adalah ucapan mereka bahwa kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah. Wa ma qataluh, sungguh mereka tidak membunuh Al-Masih Isa. Wa ma salabuh, dan mereka tidak menyalib Isa. Walakin syubbiha lahum, tetapi Allah menyelamatkan Nabi Isa dan mengangkat Nabi Isa ke langit. Lalu ada lelaki yang wajahnya disamakan oleh Allah dengan Nabi Isa, dan laki-laki inilah yang mereka tangkap dan yang mereka salib. Laki-laki ini yang mereka salib, yang wajahnya dibikin mirip sama Allah, sehingga mereka mengakui bahwa inilah Isa, penebus dosa, mereka bilang. Padahal itu bukan Nabi Isa. Nabi Isa kemana? Nah, ini selanjutnya. Barrafa'ahu Allahu ilai, tetapi Allah mengangkat Nabi Isa ke langit. Wa kana Allahu azizan hakima. Sungguh Allah itu maha kuasa. Tidak ada yang mampu mencegah kekuasaan Allah. Tidak bisa kekuasaan Allah Anda mau halangi, tidak bisa. Hakimah, dan inilah ketentuan Allah yang bijak. Jadi yang selama ini mereka katakan Nabi Isa disalib itu kebohongan belaka. Al-Quran mengatakan itu orang lain.
Tapi Nabi Isa-nya adalah Allah angkat ke langit sana. Apa buktinya kalau Nabi Isa itu hidup sampai sekarang di langit? Pertama ayat ini, barrafa'ahullahu ilaihi. Allah yang mengangkat Nabi Isa ke langit. Kemudian bukti yang kedua apa? Kisah Isra Mi'raj Rasulullah SAW, riwayat Bukhari Muslim. Di situ Rasulullah SAW bertemu dengan siapa? Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Berarti yang berlaku hukum apa? Hukum langit. Tidak ada umur, tidak ada ini, tidak ada itu. Nanti di akhir zaman, di hari kiamat, artinya tanda kiamat besar, Allah akan menurunkan Nabi Isa ke bumi. Banyak hadis sekali, bahkan hadisnya sudah sampai pada validitasnya, sudah sampai pada tingkatan yakin kebenaran. Kebenaran yang bersifat yakin pasti, bahwa Nabi Isa kelak akan turun, dibawa oleh 2 orang malaikat, rambutnya panjang, kemudian ketika turun, rambutnya menutupi wajahnya sambil menetes air, tapi yang menetes itu bukan air, tapi butiran-butiran seperti permata berlian. Nabi Isa akan turun di Burj di Damask, akan turun di menara di Damaskus. Ya, kemudian ketika turun, beliau langsung sholat berjamaah di masjid situ, dan yang menjadi imam adalah Imam Mahdi yang muncul nanti di akhir zaman, yang lebih dulu dari Nabi Isa. Bukan Mahdi versi Darul Arqam yang katanya muncul di Wonosobo, kan ngaco lagi Pak. Dan bukan pula Imam Mahdi orang Syiah yang muncul dari sebuah gua yang ada di sebuah kota namanya kota Qum di Iran. Jadi orang gila itu macam-macam Pak, variasi kendengnya Mas. Tapi Imam Al-Mahdi nanti akan muncul di akhir zaman, itu tanda kiamat. Ketika Nabi Isa turun, disitulah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nabi Isa saat itu membawa apa? Injil? Tidak. Nabi Isa beriman kepada Rasulullah SAW. Saat itu Nabi Isa menjadi umatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengamalkan Al-Quran dan menjalankan petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau akan menghancurkan salib-salib. Beliau akan membunuh babi-babi. Kemudian beliau akan mengajak manusia semuanya untuk beriman kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau akan menegakkan hukum seadil-adilnya. Orang kafir akan ditetapkan membayar jizyah. Jizyah. Suruh bayar kepada orang Islam karena dia damai. Tapi ini tanda kiamat sudah. Dan beliau nanti akan bertempur melawan siapa? Dajjal. Dan dibunuh Dajjal itu oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dan ini bagian iman kita kepada hari akhir. Karena semua ini disebutkan di Al-Quran. Dan disebutkan dalam hadis-hadis yang sampai pada tingkatan mutawatir alias yakin. Bukan sahih lagi, bukan benar lagi hadisnya, tapi levelnya sudah sangat tinggi. Wajib kita beriman. Karena itu bagian dari iman kepada hari akhir. Nah inilah. Sebetulnya orang Islamlah yang beriman kepada Nabi Isa. Ya, bukan kebohongan-kebohongan yang mereka buat, yang mereka ciptakan itu. Nah ini, jadi hadis ini intinya apa? Iman kepada Allah, iman kepada para nabi dan rasul, dan iman kepada siapa? Hari akhir. Inilah bagian dari iman kepada hari akhir. Hadis yang lain disebutkan tentang tanda hari kiamat yang lain, yaitu hari kiamat besar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "La taqumu sa'atu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, fa idza tala'at wa ra'aha an-nasu amanu ajma'un, wa dzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha."
Hari kiamat tidak akan terjadi sampai matahari itu terbit dari barat. Dan ketika matahari itu terbit, manusia semua melihatnya, saat itu semua manusia akan beriman kepada Allah. Tapi hari itu tidak akan bermanfaat iman mereka sedikit pun pada diri mereka. Artinya apa Pak? Saat itu pintu taubat sudah tutup. Kenapa semua ini disajikan? Kenapa? Agar manusia tidak memasuki masa penyesalan nanti. Agar mereka menjadi manusia yang beriman. Jauh-jauh hari sudah beriman. Jauh-jauh hari mereka sudah harus beriman, taat kepada Allah. Nah, inilah tanda kiamat besar. Kemudian di hadis yang lain, hadis Abu Dzar Al-Ghifari, saya masuk masjid, kata beliau, dan Rasulullah SAW duduk. Ketika matahari terbenam, beliau berkata, "Ya Abu Dzar, hal tadri aina tadhhabu hadhihi?" Wahai Abu Dzar, tahu enggak kamu matahari ini pergi kemana? Qalat qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Saya menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau menjawab, fa innaha tadhhabu tasta'dzin fis sujud fayu'dzan laha wa ka'annaha qad qila laha irji'i min haitsu ji'ti fatatlu'u min maghribiha. Ini hadis-hadis ini berkaitan dengan perkara gaib. Ya, jangan Anda mencoba untuk melogikakannya, rusak iman Anda. Ya. Rasulullah SAW menjawab pertanyaannya sendiri tadi. Matahari ini akan pergi dan dia meminta izin tentu kepada Allah untuk sujud. Lalu diizinkan oleh Allah untuk sujud. Sepertinya akan dikatakan kepada matahari itu, baliklah ke tempat yang kamu tadi datang. Lalu dia pun akan terbit dari barat. Ini hadis ini valid, Pak. Jangan dimasukkan ke rusak. Kewajiban kita cuman apa? Inilah yang disebut dengan apa? Iman. Iman itu apa? Membenarkan. Ini dari siapa? Rasul SAW. Valid enggak hadisnya? Valid lah. Ini Bukhari Muslim level hadis paling tinggi Pak validitasnya. Jadi udah membenarkan, lalu kita meyakini seperti apa adanya. Masa? Kayaknya nggak masuk akal. Rusak iman kita Pak, buyar Pak. Bahaya itu. Nah itulah yang terjadi nanti di tanda kiamat apa? Besar. Ya, subhanallah. Jadi apa itu? Inti semua ini apa? Inti semua ini agar kita iman kepada Allah dan hari akhir yang melahirkan kepatuhan, ketaatan. Ya, jangan mencoba untuk maksiat kepada zat yang punya kekuasaan yang seperti ini. Allah yang menciptakan matahari dan ciptaan yang paling besar di muka bumi ini apa? Langit, bumi, matahari. Ciptaan kita kecil, enggak ada artinya. Terus kita menentang Allah, bermaksiat kepada Allah, menganggap diri kita pintar, menghitung semua dengan logika dan kita merasa diri kita pintar. Siapa kita? Ingat, kaum Ad itu postur tubuhnya jauh berlipat-lipat dari postur tubuh kita. Kekuatan mereka berlipat-lipat dari kekuatan kita. Kaum Tsamud pun sama. Sampai Allah mengatakan lam yukhlaq mithluha fil bilad. Tidak ada manusia seperti kaum Ad. Tingginya berlipat-lipat. Kekuatannya berlipat-lipat. Tapi pada akhirnya diapakan sama Allah? Dihancurkan. Fasakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Allah kirim kepada mereka angin 8 hari 7 malam yang membuat tubuh mereka yang super besar dan kuat itu mati di dalam rumahnya mereka. Ibarat pohon kurma ka'annahu a'jazu nakhlin khawiyah. Seperti pohon kurma yang enggak ada jantungnya. Terus bagaimana dengan kita yang kecil?
Hah? Ya nggak ada apa-apanya Pak kita ini. Ya, makanya kalau bahasa kita jangan hidup belagu lah. Jangan hidup sok-sokan lah, sok pinter, sok ngelawan, sok maksiat, sok begini, janganlah. Jadilah kita ini orang Islam yang berserah diri, patuh, taat kepada Allah dan beriman kepada Allah, Rasulnya, hari kiamat, kitabnya, sehingga kita menjadi manusia yang mulia di muka bumi ini. Ada satu adab di sini yang perlu kita camkan dari sabda, dari hadis ini, ketika Rasulullah SAW bertanya, wahai Abu Dzar, tahu nggak kamu ini matahari pergi kemana? Apa jawaban beliau? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Inilah sebuah akhlak yang luar biasa. Inilah akhlak, Pak. Ketika kita tidak mengetahui atau memang di depan guru kita, janganlah kita ini menunjukkan adab atau perilaku yang buruk. Ya. Seperti kita ditanya oleh guru kita, terus merasa diri kita ini pinter lalu menjawab. Kecuali memang guru kita memang ingin Anda menjawab. Tapi konteks ini kan beliau bukan ingin dia menjawab. Ya, beliau ingin mencari biar dia memperhatikan lebih dari ucapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi para sahabat tidak pernah menjawab itu semua, menunjukkan sebuah adab yang luar biasa. Tapi kalau kita kan tidak, Pak, nggak ditanya aja sudah komen, ya, nggak ditanya sudah komen, apalagi ditanya komennya sejagat, padahal dia tidak ada yang tahu hukum. Ya. Fala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Janganlah Anda komen sedangkan Anda tidak mengerti, nggak punya ilmunya. Wah, di masyarakat kita luar biasa. Semuanya itu ahli, Pak. Nonton bola juga semua jadi ahli bola, Pak. Bicara agama seolah-olah dia sudah ulama semua, Pak. Ya. Bahkan ustadz yang sekolah bertahun-tahun kalah sama jamaah. Gak bener nih ustadznya ini. Bertahun-tahun nih kuliahnya ini ustadz. Capek sudah, dari pondok belajar bahasa Arabnya, kemudian lulus, kemudian sekolahnya. Apalagi yang sampai S2, S3, waduh tua di meja, Pak. Itu pun masih kalah sama jamaah, Pak. Nggak bener ini Ustaz. Benar-benar adab yang tidak ada sama sekali. Ya, tapi inilah para ulama dulu. Ditanya Allah dan Rasulnya yang tahu ya Rasulullah. Kenapa? Dia pengen ilmu kok. Saya mau ilmu. Bukan saya ingin menunjukkan diri saya. Nah, inilah sebuah adab yang kita butuh akan hal itu, Pak. Ya, subhanallah. Ya, silakan, masih ada waktu sekian menit ya. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Masya Allah. Iya. Iya. Masya Allah. Luar biasa komentar Bapak. Banyak fenomena sekarang orang belajar Islam dari terjemah.
Ya, dari terjemah. Sehingga muncul mereka-mereka yang akhirnya tidak memahami ilmu dengan benar. Ini kenyataannya, dan itulah yang sekarang dialami oleh diri kita semuanya. Ya. Berapa banyak, saya pribadi banyak menemukan penceramah-penceramah yang memiliki retorika yang luar biasa. Sampai pada penceramah di televisi sekalipun. Ketika duduk, ya tentu duduk berdua atau bertiga, yang satu manajernya biasanya. Ketika duduk, bahkan saya menemukan dia tidak memahami bahasa Arab sama sekali. Bahkan ada di antara mereka yang tidak bisa ngaji, Pak. Dan ini saya tidak membual, saya bicara di depan Anda dan direkam. Dan direkam. Hingga pernah saya berceramah di forum tertutup, ternyata audiens saya itu adalah para pemilik PH, production house. Selesai, sutradara dan penulis skenario menghampiri saya. Mereka bilang, Pak Ustadz, yang membuat skrip Pak Ustadz ceramah siapa? Bingung saya. Disitulah dia cerita panjang lebar, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya cukup terbelalak begitu ya. Ustadz, gabung yuk sama kita. Saya Ustadz kampung di musola-musola aja. Terima kasih, saya bilang. Begitulah Pak. Ini fenomena yang Bapak sampaikan. Kok bisa gitu Mas? Ya kita belajar Quran dari terjemah. Lalu terjemah Quran disebut sebagai tafsir. Dari mana Pak? Dari sisi itu aja kita tidak bisa membedakan antara terjemah dengan tafsir. Padahal terjemah dengan tafsir itu beda jauh. Kemudian translator dari sebuah bahasa itu disebut sebagai translator dan tidak mewakili dari bahasa itu karena struktur bahasanya sudah berbeda, Pak. Itu sudah berbeda. Ya. Kemudian, Pak, kita kalau belajar hukum syariah, ya, mungkin sulit untuk dicerna oleh masyarakat. Ya. Ketika kita belajar syariah, Pak, dari ayat Quran, dari hadis, itu yang kita lihat itu adalah diksi asli, Pak. Ya, susunan kata sama diksi asli. Karena setiap susunan kata dan diksi itu mengandung kandungan makna yang berbeda-beda. Ya. Saya berceramah di sini, di hadis yang tadi, saya harus kembali kepada referensi dari para ulama dulu, seperti Fathul Bari, seperti Umdatul Qari. Saya harus kembali ke sana. Ini diksi ini, kalimat ini, seperti apa susunannya. Secara gramatika Arab seperti apa, maknanya apa, larinya kemana, konsekuensinya apa, itu harus kita pelajari semua, Pak. Nggak segampang terus ngomong aja. Yang kita sampaikan ke Anda itu kan disederhanakan aja. Jadi kita harus menganalisa setiap kata dan diksinya, Pak, dan susunan kata itu. Jadi kalau itu diambil ke dalam bahasa terjemah, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain, Pak. Sulit. Jangankan Al-Quran, hadis, omongan orang aja kita harus melihat diksinya, Pak. Anda orang hukum, ketika Anda masuk di sebuah peradilan, apakah yang Anda pegang itu omongan orang kedua, ketiga, atau Anda harus memegang redaksi asli untuk menganalisa kandungan hukumnya? Yang diambil mana, Pak? Omongan orang atau omongan redaksi yang asli? Redaksi yang asli, Pak. Tidak bisa Anda dengar, katanya gini, Pak, mana redaksinya? Agar kita bisa menimbang, gitu loh. Jadi sampai seperti itu, Pak. Nggak semudah dibayangkan. Belum lagi gramatika dalam bahasa Arab.
Belum lagi kaedah-kaedah dalam penetapan hukum. Belum lagi dari sisi hadis, validitas hadis. Jadi cukup banyak. Tapi di tengah masyarakat cukup berani orang berbicara tentang Islam. Sedangkan dia bahasa Arab aja enggak paham, Pak. Ya. Bahasa Arab aja dia enggak paham. Mungkin membaca Al-Quran aja dia belum fasih. Dan seterusnya. Inilah musibah. Hanya bermodalkan surban. Maka kata Rasulullah SAW apa? Nanti akan ada di akhir zaman di mana ilmu ini dicabut oleh Allah dengan wafatnya para ulama. Orang-orang yang seperti ini wafat satu demi satu. Lalu yang tersisa siapa? Tokoh-tokoh masyarakat yang jahil. Tokoh-tokoh, Rasulullah SAW menyebut ru'us. Nah makanya kita butuh diksi ini. Ittakhadhan nasu ru'usan. Akhirnya manusia, masyarakat mengangkat ru'us. Ru'us itu kepala. Maksudnya tokoh. Masyarakat akan mengangkat tokoh-tokoh masyarakatnya, tokohnya dia. Padahal juhala, ini orang jahil. Yang dimaksud jahil di sini bukan jahil dari ilmu pengetahuan, teknologi, bukan. Tapi jahil dari Quran dan hadis dengan kaedahnya. Fasu'ilu, lalu ditanya oleh masyarakat lain. Jawab, kemudian dia menyesatkan dirinya sendiri dan dia menyesatkan orang banyak, Pak. Tapi masyarakat tak tahu kalau dia ini disesatkan. Kenapa? Loh yang duduk di depan aja jahil, apalagi yang masyarakatnya. Kan gitu kan? Nah inilah musibah, Pak. Musibah agama. Ini bencana besar, Pak. Musibah nggak punya duit, musibah alam, itu ringan lah. Tapi yang lebih berat adalah agama ini terkena musibah, bencana besar. Munculnya anak-anak kecil, kata Rasulullah SAW, munculnya anak-anak kecil yang berbicara urusan orang besar. Maksudnya apa? Orang-orang jahil yang tidak faham agama, tidak mengerti Quran, tidak mengerti petunjuk Nabi dengan kaedah-kaedah yang tepat, yang baku kaedah itu dia tidak faham, maka dia akan berbicara urusan orang banyak sedangkan dia jahil, tidak faham. Mungkin ada orang yang sakit hati liberalis akan mengatakan, berarti kebenaran itu hanya pada diri Anda. Saya jawab, kebenaran bukan pada diri saya, tetapi kebenaran itu adalah sifatnya paten dan abadi, yaitu kebenaran yang datangnya dari Allah. Bukan kebenaran dari otak Anda. Saya pernah gituin dan saya jawab begitu. Anda ini mengklaim diri Anda benar. Ya, saya yakin yang saya amalkan itu benar. Terus saya tidak boleh berpendapat dengan pendapat yang benar, yaitu Quran, hadis, dengan pandangan para ulama salaf. Tidak boleh. Tapi saya harus mengikuti pandangan lo dan Anda. Siapa Anda? Siapa Anda yang kita tidak boleh berpandangan dengan Al-Quran, hadis, para sahabat, para tabi'in, tidak boleh. Terus kita harus mengikuti pandangan sesuai dengan selera Anda. Siapa Anda? Siapa Anda? Ya kan, orang dipaksa untuk ngikutin Anda. Tidak boleh mengikuti Quran, hadis, para sahabat, para tabi'in, para salaf. Kalau daripada ngikutin Anda, mending saya ngikutin sahabat, tabi'in, jelas. Mending saya belajar Quran, hadis, jelas. Ini jelas. Ya kan? Tapi penjelasannya kan versi Anda. Ya oke, ayo kita duduk, tak buka semuanya kepada Anda. Referensinya dari mana? Lah kalau Anda referensimu mana? Kan gitu kan? Nah inilah Pak kalau bicara sama orang yang hawa nafsu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Montir mobil aja ada referensinya Pak. Bikin roti aja ada referensinya dan sertifikasinya. Ya kan? Betulin karpet ini aja ada sertifikasinya Pak. Ya kalau nggak bisa rusak semuanya. Ya, mohon maaf, jadi komentar Bapak luar biasa dan itulah fenomena yang terjadi. Lalu apa endingnya, kesimpulannya? Kesimpulannya kita, ayo kita penuhi taman-taman surga ini dengan belajar.
Tak perlu kita menyibukkan diri dengan apa kata orang. Yang penting kita sibuk belajar Quran dan hadis dengan metode yang benar sesuai para sahabat dulu. Sudah, ini yang kita pelajari. Semoga kita wafat dalam kondisi ini. Inilah husnul khatimah yang sebetulnya. Ya, mohon maaf waktu adzan sudah tiba, yang sudah lewat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.